Ada kekeliruan mendasar yang terus berulang di ruang publik. Ilmuwan disamakan dengan intelektual. Kejeniusan dianggap identik dengan kebijaksanaan, dan penguasaan sains diperlakukan sebagai ukuran tunggal keunggulan manusia. Kekeliruan ini tampak rapi dan terdengar modern, namun rapuh di pondasinya. Ilmuwan bekerja dalam wilayah yang spesifik dan dibatasi oleh metode. Ia unggul dalam presisi, kuat dalam prosedur, dan legitimate dalam urusan bagaimana. Namun wilayah itu tidak dirancang untuk memikul seluruh beban penilaian tentang makna, nilai, dan tujuan hidup. Ketika otoritas metodologis ini dipaksakan memasuki ranah iman, etika, dan kebudayaan, yang terjadi bukanlah perluasan wacana, melainkan penyempitan nalar. Kejeniusan tidak otomatis melahirkan intelektualitas. Kemampuan kognitif yang tinggi hanya menunjukkan potensi, bukan kedewasaan berpikir. Otak yang cepat bisa saja melahirkan kesimpulan yang kasar. Kecerdasan yang gemilang dapat berubah menjadi alat meremehkan bila tak ditemani kesadaran akan batas. Kekeliruan terjadi ketika kemampuan disamakan dengan kebijaksanaan dan angka IQ dijadikan sebagai penentu martabat manusia. Sejarah pemikiran justru menunjukkan fakta yang berlawanan dengan klaim populer tersebut. Sebagian besar filosof besar dunia bukan ahli fisika atau kimia. Mereka tidak bekerja dengan eksperimen atau probabilitas, namun kontribusinya justru menentukan arah peradaban, dari konsep keadilan, tanggung jawab, kebebasan, hingga makna hidup itu sendiri. Ketidaktahuan mereka terhadap detail teknis sains bukan kelemahan, karena medan yang mereka garap memang berbeda secara fundamental. Mereka berbicara tentang orientasi hidup, bukan mekanisme alam. Sains sendiri, dalam tradisinya yang paling matang, tidak pernah mengklaim kepastian final. Ia hidup dalam koreksi, revisi, dan kesadaran akan keterbatasan. Mengubahnya menjadi sumber kepastian mutlak justru mengkhianati semangat ilmiahnya sendiri. Ironisnya, sikap seperti ini sering datang bukan dari komunitas ilmiah yang reflektif, melainkan dari individu yang menjadikan sains sebagai senjata superioritas pribadi melalui konten. Kontribusi terbesar bagi umat manusia tidak ditentukan oleh seberapa banyak rumus yang dikuasai, melainkan oleh kemampuan menjaga manusia tetap manusiawi. Peradaban tidak runtuh karena kekurangan kecerdasan, melainkan karena kehilangan kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan hanya lahir ketika pengetahuan apapun bentuknya tahu di mana harus berhenti dan kapan harus menunduk. Refresh your mind. Join Diagnosa Logika. Share video ini.